Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Baik ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Masih pembelajarannya masih daring ya, karena memang belum memungkinkan. Sudah hadir semua? Sudah ya? Ada Fitro. Arya mana Arya? Oh, ada? Ada. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Arya. Silakan Arya. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita supaya lebih semangat lagi pada pagi hari ini, nanti jika saya mengucapkan mana semangatmu, kalian jawab ini. Kemudian kalau saya bilang berikan semangatmu, nyoh, itu ya. Kemudian kalau saya bilang tangkap semangatmu, hap. Paham? Paham, Ya. Bu? Paham. Siap, paham. Kita mulai. Mana semangatmu? Ini. Ini. Tangkap semangatmu. Hap. Kemudian untuk hari ini kita masuki materi PKDK yang indikator keberhasilan produksi massal. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu produksi massal. Ada yang masih ingat apa itu produksi massal? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya. Pengertian produksi massal secara umum, produksi massal merupakan pembuatan barang yang dilakukan dalam jumlah besar. Produksi massal adalah produksi suatu barang dalam jumlah yang besar. Ya. Kelebihannya apa? Variasi sekali produksi dapat memproduksi banyak barang. Ya, sekali produksi produknya itu dapat banyak. Tapi kekurangannya apa? Apa kekurangannya? Tidak bisa variasi produknya hanya satu macam ya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal dan membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menelaah indikator keberhasilan tahapan produksi massal dengan penuh tanggung jawab. Kemudian peserta didik mampu menentukan indikator keberhasilan usaha dengan tanggung jawab dan rasa ingin tahu. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi yang akan kita pelajari, kita lihat dulu profil salah satu perusahaan besar di Indonesia. Nah, itu tadi video salah satu
perusahaan besar di Indonesia. Kalian sudah mencermati ya? Nah, dari video tersebut, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan kalian yang berkaitan dengan indikator keberhasilan tahapan produksi massal ini? Memberikan pertanyaan Ya, yang muncul di pikiran saya adalah apakah PT Unilever tersebut sudah memenuhi kriteria indikator keberhasilan tahapan produksi massal? Izin David bertanya, Bu. mungkin. Siapa? Oh, Arya ya, silakan. Indikator apa yang dari PT Unilever tersebut dapat dikatakan sudah masuk ke dalam tadi yang KD itu? Sudah berhasil gitu ya? Ya, sudah berhasil, enggak? Sudah berhasil. Ya. Indikator apa yang membuat berhasil? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Sambung dulu ya pertanyaannya. Nah, jadi dari produksi yang dihasilkan itu bisa muncul pertanyaan apakah jumlah produk yang dihasilkan atau proses produksi yang dilakukan itu berkaitan dengan keberhasilan. tingkat keberhasilan dari produksi massal. Nah, seperti itu ya. Jadi dari produksinya kita lihat. Kalau produksinya besar, apakah bisa dikatakan suatu perusahaan atau suatu industri itu dia berhasil? Nah, itu nanti silakan kalian bahas. Kemarin kita sudah bagi kelompok menjadi 6 ya. Dari 36 itu kita bagi jadi 6 kelompok. Kita sudah aktif ya grup WA-nya ya. Saya juga sudah masuk. Nah, untuk PD juga sudah saya share tadi malam, ya. Tentunya sudah sempat dibaca-baca dulu ya. Sudah. Ya. Nah, silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan melalui grup WA masing-masing. Kemudian nanti perwakilan dari 6 kelompok itu untuk mempresentasikan atau menyajikan. Apakah masih ada yang bingung pada pengerjaan LKPD? Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Silahkan mulai diskusi lewat grup WA. Saya beri waktu sekitar 20 menit ya. Kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah, Bu. Ya. Sementara sambil menunggu temannya yang belum, boleh dipresentasikan terlebih dahulu untuk hasil diskusi dari LKPD-nya ya nak ya. Siapa yang mau share screen? Saya Bu. Fitroh ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa PT Unilever sudah mencapai tujuan dan juga mendapatkan keuntungan daripada produk yang mereka buat. Ini juga berdiskusi tentang rumusan indikator keberhasilan tahap produksi massal dan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good wabarakatuh. job, kelompok 2. Terima kasih. Silakan untuk kelompok yang lain menanggapi dari presentasi kelompok 2 yang sudah dilakukan. Apakah ada sanggahan atau ada masukan? Silakan disampaikan. Kok Saya satu dari sudah? kelompok 1 ada Oh ya, pertanyaan. silakan. Saya Arya Dwi Cahya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tadi yang sudah dipresentasikan. Apakah keuntungan dari usahanya serta tujuan tersebut menjadi pokok dari keberhasilan produksi massal atau masih ada
indikator lain yang dapat menjadikan perusahaan tersebut sudah dikatakan berhasil dalam produksi massal? Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi dulu. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Arya, apakah keuntungan dari usaha PT Unilever tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan keberhasilannya? Menurut diskusi dari kelompok kami, bahwa keuntungan dari usaha PT Unilever tersebut tidak sepenuhnya menjadi faktor atau indikator keberhasilan dari suatu usaha PT Unilever tersebut. Juga menjawab pertanyaan dari Arya. Baik, kita bahas sedikit ya. Yang pertanyaan dari Arya, apakah keuntungan dari PT Unilever itu menjadi tujuan utama, gitu ya? Tujuan utama dan menjadi indikator utama juga dalam mencapai keberhasilan tahapan produksi yang sudah mereka lakukan. Kalau menurut saya tidak juga. Jadi keuntungan itu menjadi salah satu indikator atau salah satu target yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa dikatakan berhasil. Masih ada beberapa kriteria lain yang bisa disebut sebagai indikator bahwa perusahaan tersebut sudah berhasil dalam melakukan proses produksinya. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kesimpulannya? Kesimpulan dari kelompok kami, izin menjawab Bu. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwa PT Unilever sudah mencapai tujuan dan juga mendapatkan keuntungan daripada produk yang mereka buat. Ya, terima kasih. Jawaban yang bagus sekali. Dari kelompok 2 juga sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Terima kasih semuanya. Untuk presentasi yang dilakukan sudah cukup bagus ya. Sudah cukup aktif juga. Silakan untuk pertemuan berikutnya nanti ditingkatkan. Ya. Nah, nanti untuk hasil LKPD yang sudah selesai, silakan kalian unggah secara mandiri di Google Classroom ya. Nah, kemudian manfaat apa yang kalian bisa peroleh dari pembelajaran hari ini? Manfaat yang didapat adalah kita bisa mengetahui indikator-indikator yang dapat menentukan keberhasilan tahapan produksi massal, di mana itu sangat bermanfaat sekali apabila kita ingin melakukan sebuah produksi atau ingin membuat sebuah barang, itu kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan dan apa indikator yang bisa kita penuhi agar apa yang ingin kita produksi itu berhasil di kemudian hari. Dan dengan terpenuhinya indikator produksi itu maka akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah produksi. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus sekali. Terima kasih Sherlina. Nah, di sini indikator keberhasilan usaha menurut Suryana itu ada modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, dan tenaga kerja. Kemudian kalau menurut Dwi Rianti ada 7 indikator keberhasilan usaha. Yang pertama hampir sama ya, peningkatan modal, sarana, dan pendapatan usaha. Ada soal? Kira-kira apa dari pilihan jawaban ini yang merupakan jawaban yang tepat? Ada kuantitas produk, kualitas produk, produktivitas, fleksibilitas, atau kapasitas produksi. Ada yang bisa menjawab? Fleksibilitas. Fleksibilitas. Jawabannya Arya. Ada jawaban lain? Yang benar fleksibilitas. Demikian jadi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian nanti silakan dikerjakan kuis di Quizzes. Untuk linknya nanti akan saya share selanjutnya ya. Saya share di grup WA Quizzesnya. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian untuk
minggu depan kita akan menginjak materi melakukan produksi massal. Itu saja. Terima kasih sekali atas partisipasi kalian. Sudah antusias sekali kalian belajar, walaupun kita hanya lewat online ya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, silahkan Arya untuk memimpin doa. Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya anak-anak ya. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.